Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Sakti Cenodo dengan NIM C02021008. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang pemotongan PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22, bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 50% dari pembelian adalah 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal BA dan Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. 2. Bendahara, pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Ketiga, bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. 4. Kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LA atau LS. 5. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi yaitu PT Pertamina atau Persero, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero, PT Perusahaan Gas Negara atau Persero, TBK PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perusahaan Perumahan atau Persero, PT Wijaya Karya atau Persero, PT Adikarya, PT Utama Karya Persero, dan PT Krakatau Steel atau Persero. Bank-bank badan usaha milik negara berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. 6. Industri dari eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. 7. Industri atau badan usaha yang dilakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Wajib pajak, badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah 1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. 2. Agen tunggal pemegang merek atau APPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. 5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya yaitu mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 6. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 02/2015, pemerintah menambahkan pemungutan PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek dan subjek pajak PPh pasal 22. Objek dan subjek pajak PPh pasal 22 berdasarkan PMK nomor 34 PMK 010/2017 terkait penarikan PPh 22 yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan dan kegiatan dalam bidang impor atau bisnis dalam bidang lain.
Maka objek PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. 1. Impor barang dan ekspor. Aktivitas ekspor dan impor barang yang dilakukan oleh eksportir akan dikenakan PPh 22. Beberapa barang komoditas di dalamnya adalah tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Kedua, pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh pasal 22 adalah yang dilakukan oleh pihak bendahara, pemerintah, dan KPA atau kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga atau instansi pemerintah, serta berbagai lembaga negara lainnya. Ketiga, pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang akan dikenakan PPh pasal 2 adalah yang dilakukan dengan cara uang persediaan yang dilakukan oleh pihak bendahara pengeluaran. Keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga, yaitu yang akan dikenakan PPh 22 dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA serta pejabat yang mengeluarkan surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh KPK. 5. Pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Pembayaran atas pembelian barang dan atau berbagai bahan untuk BUMN yang akan dikenakan PPh 22 adalah untuk kebutuhan kegiatan bisnisnya. Keenam, penjualan hasil produksi kepada distributor. Penjualan pada hasil produksi pada distributor yang dikenakan PPh pasal 22 adalah distributor dari dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di dalam bidang bisnis industri semen, kertas baja, otomotif, farmasi, dan industri hulu. Ketujuh, penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor yang nantinya akan dikenakan PPh pasal 22 adalah penjualan dari dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Ke-8, penjualan migas. Penjualan migas yang akan dikenakan PPh 22 oleh produsen ataupun importir ini diantaranya adalah bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Ke-9, yaitu pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul, pembelian berbagai bahan dari pihak pemegang pengumpul yang akan dikenakan PPh 22 adalah untuk kebutuhan industri atau ekspor atau oleh eksportir dari industri yang bergerak dalam bidang keperkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Ke-10, yaitu penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan atas barang yang termasuk dalam kategori sangat mewah akan dikenakan PPh 22 dan akan dilakukan oleh wajib pajak badan. Tadi PPh pasal 2. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut, yaitu atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API yaitu 2,5% kali nilai impor, dan API sama dengan 7,5% dikali impor. Yang tidak dikuasai yaitu 7,5% kali harga jual lelang. Kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, yaitu 15%, yaitu 1,5% kali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak penal. Ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas yaitu 0,1% dikali DPP PPN tidak kena penal. Semen yaitu 0,25% dikali DPP PPN tidak kena penal. Baja yaitu 0,3% kali DPP PPN tidak penal. Dan otomotif 0,45% dikali DPP PPN tidak penal. 4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat penal, selain penyalur atau agen bersifat tidak penal. Kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan yaitu 0,25% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API yaitu 0,5%
kali impor atas penjualan, yaitu pusat udara pribadi dengan harga jual lebih 20 juta rupiah, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 juta, harga rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari 10 juta, dan luas bangunan lebih dari 500 persegi, apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari 10 juta dan atau luas bangunan lebih dari 400 persegi. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multipurpose vehicle, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar atau 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nilai impor adalah nilai berupa yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu kos insuransi dan freight atau CIF ditambah dengan bea masuk pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang KPBan di bidang impor. Besarnya tarif pungutan sebagai dimaksud di atas yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat tidak final. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan PPh pasal 22. 1. Impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang ditertibkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk yang dilakukan ke dalam kawasan berikut, yaitu kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau reimpor, dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor atau FT, yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena penyimpanan tidak membayar bea untuk sebagai mestinya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PPh nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor, sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PPh nomor 26 tahun 1988, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973, berupa kiriman hadiah untuk tujuan keilmuan. Ketiga, pembayaran atas penyerahan barang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Terakhir, keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, yaitu gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos dan telepon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.